Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leti Ekinda, NIM 1911120017, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas 2A, yang akan membahas mata kuliah Bahasa Arab. Yang pertama adalah apa itu isim, dan bagaimana dengan contohnya, dan sebutkan juga terjemahannya. Nah, di sini yang saya ketahui isim itu adalah merupakan suatu kata yang terdiri dari kata sifat ataupun benda mati, nama hewan, tumbuhan, manusia, waktu, ataupun itu tempat. Itu semua termasuk dari isim. Nah, bagaimana dengan contohnya sendiri? Contohnya sendiri misalnya di dalam kata benda mati. Saya contohkan itu misalnya kolamun yang berarti dengan pena. Lalu yang tempat masjidun yang berarti masjid. Lalu ada juga kata sifat seperti ganteng yang bahasa Arabnya jamilun. Lalu selanjutnya lailun yang berarti malam yang masuk kategori isim waktu. Dan juga ada kilun yang berarti gajah ataupun hewan. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari isim tersebut. Lalu di sini saya akan membahas macam-macam isim. Macam-macam isim yang pertama yang akan saya bahas itu adalah isim khairu munsorif. Apa itu isim khairu munsorif? Isim khairu munsorif adalah merupakan suatu isim jika awalnya itu tidak diberi alif lam, maka akhirnya itu nanti harus ditanwin. Contohnya adalah bahasa Arab dari pintu. Nah, apabila kita beri alif lam, seperti al-babu. Nah, kenapa al-babu tidak al-babun? Karena itu merupakan suatu ketentuan. Jika sudah ada alif lamnya, maka yang ujungnya tadi, yang bunnya tadi, tidak boleh ditenuin. Harus kita buat domahnya menjadi satu. Tetapi jika alif lamnya itu sudah tidak ada, seperti babun, alif lamnya tidak ada, maka kita harus beri tanwin di akhirnya. Tapi di sini ada juga beberapa sebab yang membuat sebuah isim tersebut tidak boleh ditanwin meski ada alif lam di awalnya. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah nama wanita. Seperti Aisyah, domanya itu harus satu. Nama-nama semua yang nama wanita. Dan yang kedua itu adalah nama laki-laki yang berakhiran ta marbuto, seperti Hamzah. Nah, kita tidak boleh buat nama Hamzah itu seperti Hamzatun, tapi harus Hamzah, karena itu sudah merupakan suatu ketentuan. Dan yang ketiga adalah nama asing. Apa itu nama asing? Nama asing itu adalah sebuah nama yang tidak memiliki arti di dalam Al-Quran. Itu nama asing, seperti Ibrahim misalnya. Nah, bagaimana dengan nama Nabi sendiri? Kalau nama Nabi itu semuanya termasuk isim khairu munsorif. Bagaimana cara penulisan nama Nabi itu sendiri? Semua penulisan nama Nabi itu akhirnya tidak semuanya bertanwin. Hanya ada 6 nama saja yang bertanwin. Misalnya nama Nabi Lut, Nabi Muhammad, ada juga Nabi Hud, Nabi Nuh, Syuaib, dan juga Soleh. Itu merupakan nama-nama yang akhirnya harus bertanwin. Selain 6 nama itu semuanya harus domanya satu. Lalu di sini saya akan membahas macam isim yang lainnya, yaitu isim mu'annats dan isim muzakkar. Kenapa saya gabung dalam pembahasannya? Karena isim mu'annats dan isim muzakkar ini masih saling berkaitan. Apa yang dimaksud dengan isim muzakkar dan apa yang dimaksud dengan isim mu'annats? Berikan contohnya dan terjemahannya. Baiklah, isim muzakkar itu adalah isim yang berjenis kelamin laki-laki, dan isim mu'annats adalah isim yang berjenis perempuan. Bagaimana dengan contohnya? Misalnya di isim muzakkar. Isim muzakkar contohnya itu seperti pena, kolamun. Dan kalau mu'annats itu contohnya adalah seperti bahasa Arabnya dari sapu, yang bahasa Arabnya miknasatun.
Apa yang membuat keduanya beda? Nah, cara membedakan keduanya itu yang pertama kita harus ketahui dulu bagaimana ciri-ciri dari isim muannats. Nah, ciri-ciri isim muannats itu yang pertama adalah nama manusia ataupun hewan yang berjenis kelamin wanita. Contohnya itu adalah sapi betina. Bahasa Arab dari sapi betina adalah bakorotun. Nah, itu merupakan ciri-ciri yang pertama. Dan ciri-ciri yang kedua adalah nama yang digunakan oleh wanita, seperti nama Fatimah, nama Maryam, ataupun Aisyah, itu merupakan nama wanita. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah isim yang berakhiran tamarbuto. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, bahasa Arabnya dari sapu, yaitu miknasatun. Miknasatun itu ada tamarbuto di ujungnya. Jadi, itulah sebuah ciri-ciri dari isim muannats. Nah, apabila keluar dari ciri-ciri isim muannats, itu merupakan isim muzakkar. Seperti kolamun tadi, pena. Kan bahasa Arab kolamun tidak ada tamarbutonya. Itulah membuat kolamun merupakan bagian dari isimnya muzakkar. Nah, bagaimana dengan nama laki-laki yang berakhiran dengan tamarbuto? Nama laki-laki yang berakhiran dengan tamarbuto itu masih termasuk isim muzakkar karena ia menyebutkan nama dari laki-laki. Dan ada juga penambahan seperti nama-nama berpasangan seperti yang ada di anggota tubuh kita, mata, misal telinga, kaki, ataupun tangan. Nah, itu merupakan isim muannats karena saling berpasangan. Sedangkan yang tidak berpasangan seperti hidung, mulut, itu merupakan bagian dari muzakkar karena mereka tidak berpasangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang isim nakiro dan isim ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan isim nakiro? Isim nakiro adalah yang penunjukannya itu belum jelas, seperti buku. Nah, bahasa Arab dari buku itu adalah kitabun. Dan isim ma'rifat adalah suatu isim yang penunjukannya itu sudah jelas, seperti buku itu. Nah, sudah sangat jelas kan? Buku itu atau ambil buku itu. Nah, bahasa Arabnya adalah al-kitabu. Nah, bagaimana pengharokatan di akhirnya? Apabila tidak ada alif lam, maka akhirnya itu harus bertanwin, seperti isim nakiroh tadi. Isim nakiroh buku, bahasa Arabnya kitabun, itu harus ditanwin karena tidak ada alif lamnya. Nah, sedangkan yang isim ma'rifat al-kitabu, ada alif lam di awalnya karena alif lam itu menunjukkan kata itu yang sudah jelas. Nah, karena dia sudah jelas, maka akhirnya itu tidak perlu kita tanwinkan lagi. Itu sudah merupakan suatu ketentuannya, jadi tidak boleh kita ubah-ubah lagi. Nah, bagaimana cara membedakan keduanya? Cara kita untuk membedakan keduanya itu kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari isim ma'rifat. Nah, apa saja bagian dari isim ma'rifat? Bagian yang pertama itu adalah nama manusia, nama daerah, negara, pokoknya nama tempat itu merupakan bagian dari isim ma'rifat. Contohnya itu seperti Jakarta, Semarang. Nah, itu karena nama tempat jadi masuk isim ma'rifat. Dan yang kedua adalah isim yang berawalan alif lam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang ada alif lamnya itu merupakan yang sudah jelas, penunjukan kata itu yang sudah jelas. Ataupun kata ini juga boleh. Yang penting apabila dia beralif lam, nanti tanwinnya, nanti harokatnya tidak boleh ditanwin. Domanya itu harus satu karena ada alif lamnya. Seperti al-kitabu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu jumlah fi'liyah dan juga contoh serta terjemahannya di dalam fa'il dan fi'ilnya itu harus muzakkar. Nah, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang sempurna yang harus terdiri dari fa'il dan fi'il. Nah, jadi syarat-syarat di dalam jumlah
fi'liyah itu harus ada subjek dan juga kata kerjanya. Subjek itu fa'il dan kata kerjanya itu fi'il. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya itu adalah seperti Ali telah datang, yang bahasa Arabnya adalah ja'a aliyu. Dan contoh yang kedua itu adalah Muhammad telah pergi, yang bahasa Arabnya adalah zahaba Muhammadu. Nah, di situ Ali sebagai fa'ilnya dan telah datangnya itu sebagai fi'ilnya. Nah, seperti itulah. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Syarat-syarat di dalam jumlah ismiyah, contoh dan terjemahannya dengan isim muzakkar. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh mubtada dan khobar. Nah, apa itu mubtada? Apa itu khobar? Mubtada adalah isim makrifat yang berada di awal, sedangkan dari khobar adalah isim nakiro yang setelah adanya dari isim mubtada tadi. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya adalah seperti masjid itu besar. Bahasa Arabnya adalah al-masjidu kabirun. Itu bahasa Arabnya. Contoh jumlah ismiyah yang mu'annats seperti bahasa Arab dari sekolah itu besar. Bahasa Arabnya adalah al-madrasatu kabirotun. Nah, apa saja syarat dari jumlah ismiyah itu? Syaratnya adalah harus ada mubtada dan khobarnya, itu merupakan syaratnya. Bagaimana dengan harokat akhir di setiap jumlah ismiyah? Jika jumlah ismiyah dengan isimnya muzakkar, maka tidak ada tamar buto di akhirnya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa isim muzakkar itu merupakan isimnya laki-laki. Sedangkan di isim muannats itu ada tamar butonya sebagai ciri-ciri dari isim muannats, bagian dari isim wanita. Nah, apabila mubtadanya adalah muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Dan apabila sebaliknya, seperti mubtadanya adalah mu'annats, maka khobarnya juga harus mu'annats. Dan seperti yang kita ketahui juga, mubtada dan khobar itu kan adalah isim dari isim makrifat dan isim nakiro, yang pastinya di dalam sebuah kalimat itu harus ada kata itunya, yang sudah jelas seperti itu di dalam isim makrifatnya. Nah, seperti isim makrifat itu yang seperti masjid itu, yang sudah jelas masjid itu. Sedangkan yang besarnya itu merupakan dari isimnya nakiro atau khobar. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu fi'il lazim, contoh dan terjemahannya di dalam isim muzakkar. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya adalah seperti Nuh telah mandi. Bahasa Arabnya adalah istahamma Nuhun. Nah, itu adalah suatu contoh dari fi'il lazim. Di situ tidak ada objeknya ya, cuman batas Nuh telah mandi. Dan itu juga merupakan contoh dari fi'il madi. Bagaimana dengan contoh fi'il mudhorik? Contohnya itu misalnya adalah Soleh sedang tertawa. Bahasa Arabnya adalah yadhiku solihun. Itu adalah contoh dari fi'il mudhoriknya. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek.
Nah, sedangkan fi'il lazim tadi tidak memerlukan objek dan fi'il muta'addi ini membutuhkan suatu objek. Bagaimana dengan contohnya? Contohnya itu adalah seperti Nuh telah memberi pena. Nah, itu penahnya itu merupakan suatu objeknya. Bahasa Arabnya itu adalah A'to Nuhun kolamun. Nuh telah memberi pena. Nah, itu contoh dari fi'il madi. Bagaimana dengan fi'il mudhari'nya? Contoh dari fi'il mudhari'nya adalah Soleh sedang memasak bubur. Bahasa Arabnya adalah yatbahu solihun saridan. Nah, itu merupakan contoh dari fi'il mudhari'nya. Nah, di dalam setiap fi'il muta'addi, harokat akhirnya itu harus diubah. Ada pengubahan harokatnya seperti kolamun, pena tadi, objeknya dirubah menjadi kolaman. Ada yang awalnya kolamun itu adalah akhirnya doma dan menjadi fathah tanwin, dan ada juga penambahan alif di akhir harokatnya. Nah, apabila dia ujungnya ta marbutoh, maka tidak perlu kita ubah, atau bukan tidak perlu kita ubah, tetapi tidak perlu kita tambah alifnya lagi di ujung harokatnya. Lalu yang terakhir di sini adalah hafalkan isim isyarah dan mufrad mutsana jamak. Terjemahannya berdasarkan apa yang telah dosen jelaskan di dalam YouTube. Baiklah, saya akan hafalan bagian isim isyarah penunjukan yang dekat bagian muzakkar terlebih dahulu. Contohnya adalah haza muslimun, ini muslim. Hazani muslimani, ini dua muslim. Haulai muslimun, ini banyak muslim. Yang selanjutnya penunjukan dekat bagian mu'annats. Hazihi muslimatun, ini muslimah. Hatani muslimatani, ini dua muslimah. Haulai muslimatun, ini banyak muslimah. Yang bagian jauh muzakkar, contohnya adalah zalika muslimun, itu muslim. Zalika muslimani, itu dua muslim. Ulaika muslimun, itu banyak muslim. Yang bagian jauh mu'annats, contohnya adalah tilka muslimatun, itu muslimah. Tanika muslimatani, itu dua muslimah. Ulaika muslimatun, itu banyak muslimah. Semua itu yang termasuk berakal. Contoh yang tidak berakal di bagian isim isyarah adalah penunjukannya yang dekat terlebih dahulu, bagian muzakkar. Haza maktabun, ini meja. Hazani maktabani, ini dua meja. Hazihi makatibun, ini banyak meja. Penunjukan dekat bagian mu'annats yang tidak berakal. Hazihi madrasatun, ini sekolah. Hatani madrasatani, ini dua sekolah. Hazihi madrisun, ini banyak sekolah. Penunjukan yang jauh yang tidak berakal bagian muzakkar, contohnya adalah zalika maktabun, itu meja. Zanika maktabani, itu dua meja. Tilka makatibun, itu banyak meja. Contoh penunjukan yang jauh tapi dia mu'annats, contohnya adalah tilka madrasatun, itu sekolah. Tanika madrasatani, itu dua sekolah. Tilka madrisun, itu banyak sekolah. Itu saja yang dapat saya jelaskan di dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang sampaikan itu bisa dipahami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.